Halo guys, ini kakak di Expo. Halo guys. Kita kenalan dulu yuk. Di sini ada Nadine, ada Sala, ada Zaki, ada Fahri, ada Ken, dan ada Firman. Dan ini adalah perjalanan kami dari Depok ke G Expo Plastic and Rubber Indonesia. Indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. La haula wala quwata, mata melihat seperti buta. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang maha. Kita habis turun dari stasiun Raja Wali, terus kita pengen ke kemana ya? Tungguin ya, stay tune, bye bye. Halo guys, ini kakak di Expo. Waktu tiba, kita langsung diajak untuk melaksanakan studi tour. Bisa dilihat di sini, studi tour. Setelah itu kita langsung muter-muter di semua hall yang ada di G Expo. Lebih capek keliling, kita pun istirahat makan. Bisa dilihat nih, banyak banget tenan-tenan dari luar di G Expo Plastic and Rubber Indonesia. Penasaran apa aja yang kita dapat dari Explore? Simak video berikut ini ya dari masing-masing anggota kelompok kami. Terima kasih. Nah, yang pertama ada Sahla nih. Di sini dia bakal ngejelasin ada tipe pelet apa aja yang dia temuin di Expo kemarin. Nah, saat ini kita bisa lihat kalau pelet-pelet yang ada di industri itu banyak sekali, dari grade-nya, dari peruntukannya, dari macam warnanya, dan pastinya punya kegunaan masing-masing. Nah, barusan tadi kami bertanya ke yang bersangkutan, kalau misalnya yang ada di depan kita ini, terlebih yang ini, itu tuh yang bersifat food grade atau yang aman untuk digunakan, yang berkontak sama makanan. Sedangkan kalau yang lain itu lebih ke yang tidak berkontak sama makanan. Seperti itu. Selanjutnya ada Nadine yang bakal ngejelasin ada jenis-jenis extruder apa aja sih yang dia lihat selama Expo kemarin. Tapi sebelum masuk ke jenis-jenis extruder, sebenarnya extruder itu apa sih? Nah, bisa dilihat kurang lebih ilustrasinya extruder itu seperti di gambar di atas. Maaf tidak bisa menunjukkan gambar aslinya karena kemarin di Expo extrudernya itu bodinya cenderung tertutup sehingga susah untuk menjelaskan detailnya. Nah, singkatnya sebenarnya extruder ini adalah mesin yang digunakan untuk melelehkan polimer yang bentuk awalnya adalah pelet. Jadi, di extruder itu ada 3 zona. Yang pertama ada feeding zone. Pada feeding zone ini, pelet nantinya akan dimasukkan. Terus, ada yang namanya compression zone. Di compression zone ini, pelet itu mulai dilelehkan karena ada panas dari luar dan juga ada gaya gesek dari skru yang ada di dalamnya. Nah, yang akan kita pelajari jenis-jenisnya nanti adalah berapa banyak skru yang ada di dalam extruder tersebut. Yang terakhir ada metering zone, di mana di metering zone ini tujuannya untuk menyeragamkan dan mendorong pelet yang sudah dicairkan tadi ke dalam die-nya dengan tekanan yang seragam. Saya akan menjelaskan ada beberapa tipe extrusion. Yang pertama ini adalah double extrusion. Dia ini kualitasnya nanti produknya akan lebih maksimal dan dia dalam bekerja itu lebih efisien daripada yang single screw extruder. Ini ketika sudah ada casingnya. Sekarang bagian Ken untuk jelasin tentang alatnya. Baik, ini adalah proses blow molding yang diawali dengan pembentukan bentuk awal dengan ekstrusi dan molding. Lalu ada pemotongan flash atau material berlebih. Kemudian bentuk awal akan disimpan di chiller. Kenapa? Karena sebelum dimasukkan ke mesin blow molding, keadaan bentuk awal harus dalam keadaan dingin terlebih dahulu. Di sini bentuk awal sudah dimasukkan ke mesin blow molding. Di sini angin ditiupkan dan bentuk awal akan memenuhi ruangan dari cetakan. Setelah itu diangkat dan
terjadi. Apa? Kaki. Jadi alat ini menunjukkan sebuah sistem feeding dari mesin pencetakan injeksi atau ekstruder. Disinilah material resin polimer dilebur dan dihomogenkan di dalam barel. Dengan kontrol suhu yang presisi menerapkan prinsip termodinamika material. Kemudian lelehan polimer diinjeksikan dengan tekanan hidrolik tinggi ke dalam cetakan multi-cavity. Setelah pendinginan singkat, produk dipaksa keluar dengan pin ejector langsung ke jalur konveyor otomatis. Oke guys, sekarang gue Fari Gue Firman. akan jelasin tentang proses alat. Proses manufaktur polimer. Nah, sekarang gue akan jelasin tentang rubber injection molding. Oke, jadi raw materialnya bakal turun dari sini. Terus nanti dia bakal dipanasin di suhu 180 derajat. Nah, dengan suhu 180 derajat dari masuknya raw material dalam hopper, dari hopper sampai ke molding, screw akan memberikan panas. Nah, panasnya ini akan membuat material yaitu rubber atau raw materialnya adalah NBR akan mengalami deformasi dan membuatnya menjadi fase mobile. Nah, fase mobile rubber adalah seperti paste atau dodol. Nah, tentunya screw di injection molding rubber ini kekuatannya cukup besar karena fase mobilnya juga besar. Nah, bisa dilihat setelah di molding dan dicetak dan dingin, produk akan di-brush kemudian jatuh ke bawah seperti pada gambar. Nah, setelah itu produk akan dimasukkan ke dalam flashing mesin dan juga separator mesin, di mana tujuannya adalah untuk memisahkan antara produk dan juga sisa-sisanya. Nah, flashing machine akan memberikan rotasi sebesar 3.500 rpm yang membuat si produknya terlepas dari sisa-sisanya tadi, dari sisa moldingnya. Nah, tapi di industri PT yang ini belum bisa mengelola sampah sisa-sisa dari hasil produksi. Oke, halo guys. Jadi sekarang kita ada di PT Kingle, tapi yang bakal bantuin kita tour adalah... Halo, Namanya siapa? aku Indah. Oke, Kak Indah. Jadi boleh Riz, skap. Gue kong yang mau jelasin alat ini. Ya udah, jelasin deh. Halo guys, jadi ini adalah metode yang digunakan oleh PT Kingle untuk menghasilkan produk berongga, yaitu dengan injection blow molding. Itu contoh produknya ada mainan yang lagi dipegang oleh Kak Indah. Jadi, bahan baku polikarbonat dimasukkan lewat feeder, kemudian dialirkan dengan skru sembari dipanaskan bahan bakunya biar meleleh. Setelah itu, masuk ke bagian untuk ngampung cairan sambil dialirkan ke molding. Di dalam pengampung ini juga sambil dipanasin dan dipastikan polimernya tidak mengalami pendinginan. Lalu setelah itu dialirkan ke molding dengan viskositas yang sudah naik, seperti bentuk botol di sebelumnya pada can. Lalu cetakan menutup. Lalu gas dari uap air ditiupkan dari bawah untuk membuat produk mengembang dan memenuhi cetakan sehingga bentuknya diperoleh seperti produk yang diinginkan. Cukup dulu ya untuk hari ini. Terima kasih buat udah ngikutin videonya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Anjay, kita kayak bapak-bapak aja. Selamat pagi. Kita hari ini Orang-orang tuh pada ngantri panjang banget. Sana temen kita lagi ngantri buat dapetin botol kayak gitu. Lagi gosipin apa sih? Tunjukin dong, apa aja yang udah dapet. Nah, ini buat mendoakan hal-hal buruk. Ini guys, ini botol yang pada diantriin tadi. Ini apa? Dia bukan